Oke, di situ temanya apa? Di semester 2 ini temanya tentang apa? Kita belajar tentang apa? Yesus dibaptis. Yesus dibaptis. Oke, Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Oke, apa lagi? Pembaptisan. Nah, oke, kita akan belajar tentang sakramen baptis. Coba, Miss Foni ada pertanyaan lagi. Dalam sakramen baptis ada 5 simbol yang harus ada. Aos videonya? Oke. Ada 5 simbol yang harus ada dalam sakramen baptis. Apa saja? 5. 5. Ada 5 simbol. 5 Air, nama baptis, minyak krisma, lilin, kain putih. Ya, oke. Ada 5 ya. Yang pertama lilin menyala, kain putih. Betul sekali. Yang pertama adalah air. Dalam pembaptisan pasti ada juga, air. saksi. Saksi juga nggak ada. Ada. Itu nama. Yuk, coba dengarkan dulu ya. Yang pertama ada air. Baptis. Ada ambang baptis. Oke. Aku penasaran Prisma apa itu minyak Prisma? Ya, nanti kita akan bahas ya. Oke, yang pertama yaitu air. Nah, di sini kenapa ada air? Karena air itu dipakai untuk simbol membersihkan kita dari dosa-dosa, ya. Jadi, air digunakan untuk membersihkan orang dari dosa-dosanya, ya. Kemudian, dengan dibaptis, tandanya kita lahir kembali menjadi orang baik. Orang baru. Menjadi sebagai anak Allah ya, hidup baru menjadi anak-anak Allah. Oke, itu air ya. Vincent mana Vincent? Iya, Vincent belum bergabung. Vincent mana Miss? Kristus. Oke, berikutnya yang kedua, awas dinyalakan kameranya. Yang kedua ada nama baptis. Nah, orang yang mau dibaptis biasanya memilih nama baptisnya. Nah, nama baptis diambil dari nama santo dan santa. Coba Miss Oni mau tanya. Aos sudah dibaptis ya, tentunya ya. Sudah dibaptis Aos? Coba nama baptisnya Aos siapa? Ya. Tidak tahu nama panjangku Nikolaus Manggala Sahitya. Coba Aos di situ ada Kakung. Ada Kakung nggak? Coba tanya Kakung nama baptisku siapa gitu. Ya Aos, cari Kakung. Kakung atau Uti? Kakung Santo Mikael. Oke, bisa Santo Mikael. Kalau Bentar, aku tanya. Aos boleh tanya Kakung dulu. Iyalah. Kalau Gaby siapa? Kenapa? Nama baptisku Gabriel nih, Miss. Oke, sip. Santo Gabriel, Santo Mikael. Nama baptisku Nikolaus. Oke, sip. Oke, berarti ada Santo Gabriel, ada Santo Mikael, ada Santo Nikolaus ya. Oke. Ada yang tahu siapa nama baptisnya Miss Foni? Ada yang tahu? Ada yang tahu nama baptisnya Miss Foni? Ada yang tahu? Enggak. Tidak tahu? Coba dilihat namanya Miss Foni siapa? Tidak. Ada yang tahu nama lengkapnya Miss Foni? Di situ Miss. Gambarnya Miss Foni putus. Iya, sinyalnya agak kurang. Miss Foni sama Gaby agak jelek. Oke. Indriawati. Iya, namanya Miss Foni, Foni Indriawati. Ada nggak ya nama baptisnya di situ? Ada nggak? Apa, Miss? Ada nama baptisnya Miss Foni tidak di namanya Miss Foni kira-kira?
Ada nama Santa nggak di situ? Ada. Siapa coba? Kayaknya. Oke, jadi nama baptisnya Miss Moni, Santa Maria Goretti. Pernah dengar? Maria Goretti. Maria Goretti. Nah, Miss Moni tulis di chat ya. Maria Kayaknya pernah. Goretti. Ibunya Yesus. Kayaknya pernah, kayaknya. Ya. Kayaknya Nah, pernah. nama baptisnya Miss Moni, Maria Goretti. Kenapa kok tidak tertulis di namanya Miss Moni? Ada yang tahu? Kalau kalian kan tertulis ya di nama lengkapnya. Gabriel Mahatma Prastianusa, Mikael Badrika Irawan, ya kan? Nikolaus Manggala Aos. Nah, kenapa nama baptisnya Miss Moni tidak tercantum dalam nama lengkapnya Miss Moni? Karena Miss Moni dibaptis ketika Miss Moni sudah dewasa. Ya. Jadi Miss Moni dibaptisnya ketika Miss Moni sudah besar, ketika Miss Moni sudah SMA. Beda dengan kalian. Kalau kalian dibaptis ketika masih bayi. Kenapa? Miss, waktu sebelum corona, aku biasanya kalau mau pergi ke pantai atau pergi ke lain itu yang jauh dari rumahku, ya aku harus dibaptis dulu di Gua Maria atau di Gua Yesus atau di mana. Oh gitu ya. Ya. Itu. Jadi waktu tadi selesai dibaptis aku doa kata mamaku. Jadi baptis itu ada 3 macam. Ya, ada 3 macam baptis. Ada yang tahu? Yang pertama, baptis bayi. Baptis dewasa, baptis darurat. Betul. Baptis bayi diberikan kepada bayi ya, bayi yang barusan lahir. Kemudian baptis dewasa seperti Miss Moni, ada yang sudah SMP, ada yang SMA, ada yang sudah dewasa ya, bapak-bapak atau ibu. Kemudian baptis darurat ya, ketika orang tersebut sedang sakit atau ini dalam sakratul maut ya, sudah hampir meninggal seperti itu ya. Jadi ketika hampir meninggal, orang itu memutuskan aku mau jadi Katolik, aku mau dibaptis. Nah itu namanya baptis darurat. Yuk lanjut ya. Sarana yang ketiga tadi ada air, nama baptis. Kemudian yang ketiga minyak krisma. Pernah lihat minyak krisma? Minyak? Ada minyak krisma? Belum pernah lihat? Oke. Nggak tahu. Besok kalian kalau kalian menerima sakramen krisma pasti nanti lihat ya. Nah, minyak krisma melambangkan Roh Kudus ya. Dengan diurapi minyak krisma artinya kita dilimpahkan oleh Roh Kudus ya. Kita dilindungi oleh Roh Kudus. Oke, yang keempat apa? Simbol yang keempat dalam sakramen baptis. Miss, tadi Miss bilang videoku mati. Sekarang sudah nyala. Oke, berikutnya. Tapi tadi enggak tak hidupin kok. Oh ya, udah. Yuk, yang berikutnya lilin ya, lilin yang menyala. Nah, lilin dapat menjadi terang bagi sesama. Kristus ya. Jadi dengan apa? Kita akan menjadi terang Kristus. Oke, kemudian yang kelima ada kain putih. Pernah lihat kain putih? Baru. Jadi ketika bayi itu dibaptis, orang itu dibaptis nanti di lehernya diberikan selempang ya, kain putih. Nah, itu artinya sebagai lambang hidup baru yang suci. Putih itu kan biasanya suci kan? Putih artinya suci. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian dalam sakramen pertanyaannya aja. nanti dulu Miss Moni terangin dulu ya.
Dalam sakramen baptis, biasanya orang yang mau dibaptis, ya, atau orang tuanya, biasanya akan mengucapkan syahadat para rasul, atau yang biasa kita sebut doa aku percaya. Ya, doa aku percaya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Oke, Miss Wani akan sekali video ya. Kemarin Jumat kalian sudah tonton videonya tentang Yesus yang dibaptis di Sungai Yordan. Sudah lihat videonya? Aku udah nonton. Oke, yuk. Sekarang kita lihat bersama-sama ya. Aku belum nonton. Miss, tapi kayak agak sama kayak gitu loh, Miss. Kayak dipotong. Itu loh pada itu. Videonya mana, Nam? Sudah kelihatan? Tapi lambang. Sebentar, masih muter-muter. Oh, masih muter-muter. Masih muter-muter. Gambarku hidup nggak? Oh, nggak kelihatan. Pasal tolong nyalain loh. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, Suaranya nggak. dan makanannya belalang dan madu hutan. Dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang Sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan,
Kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia nggak gerak lagi. Ya. Geraknya pelan-pelan. Nggak gerak. Gerak sedikit. Loading. Tunggu ya. Tak tonton sendiri aja. Ya, nanti boleh lagi nonton lagi sendiri ya. Ya. Apa? Halo? Masih di sana? Belum. Ya. Miss, ada yang datang satu Iya, itu lagi. sebentar. Jenar harusnya ke agama Islam. Sebentar. Tadi kan siapa makan? Tarik Mesia. Kayaknya. Ya. Iya. Halo? Kita bahas ke LKS. Benar, coba lihat di partisipan. Jenar ke agama Islam ya, Jenar. Ke Mr. Musafak ya. Islam, baru Katolik. Siapa sih, Miss? Ada jawabannya. Ya, friends, kita bahas LKS ya. Halaman 6. Coba buka LKS kalian halaman 6. Kita bahas bersama-sama. Coba dari Debbie, Tika, terus aku. ya, Mungkin yang Gaby, datang. Ika, terus Aus. Yuk, Gaby dulu nomor 1. Debbie dulu juga apa situ? Ya, yuk Gaby dulu nomor 1. Tanda dan Kameranya Gaby miring. sarana. Seperti kayak. Nah. Balik lagi dengan aku Frost. You guys, balik lagi dengan Frost dan Moon. Halo? Woi, Ya, orang Gaby. rakyat. Ekspresi.